selalu berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berharap kita diberikan oleh Allah keistiqomahan di setiap langkah kehidupan kita, nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam juga selalu kita berikan kepada kedua kita, tauladan kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Zafa dimanapun berada, meraih berkah Ramadan bersama Zafatur. Pada kesempatan kali ini program kita melaksanakan peringatan Nuzul Quran bertepatan 17 Ramadan 10 Mei 2020 bersama narasumber kita yang tak asing lagi kita kenal di media sosial, yang terhormat Ustadz Haji Joni Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zafa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sahabat Zafa dimanapun berada, kita sudah kenal secara umum ya, bahwasanya narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini pada peringatan Nuzul Quran ini yaitu yang terhormat Ustadz Haji Joni Fauzan LCMA. Beliau ini aktif dari beberapa pondok pesantrennya, salah satunya yaitu Yayasan Pendidikan Islam Azkia Indralaya. Beliau juga aktif sebagai dai dan mubalighah Sumatera Selatan. Jadi berharap nanti kita akan menerima wejangan ya dari beliau terkait peringatan Nuzul Quran ini. Dan beliau juga trainer tahfiz Al-Quran. Jadi tahfiz dan tahsin ini beliau selalu ada di YouTube-nya ya, untuk memperbaiki bagaimana bacaan Al-Quran kita dan hafalan kita, dan salah satu pembimbing manasik haji dan umrah Zafatur. Ustaz, selamat datang Ustaz di acara kita ini ya. Ustaz sudah ikut juga nongkrongin di program-program Zafa ya. Terima kasih. Tapi pada saat ini kita sengaja mengundang Ustaz untuk memberikan tausiah berkenaan tentang peringatan Nuzul Quran dengan tema meraih keberkahan hidup bersama Al-Quran, insyaallah. Insyaallah. Sahabat Zafa dimanapun berada, kita sudah perkenalan singkat siapa narasumber kita atau pemateri kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Beliau adalah Ustadz Joni Fauzan, sangat familiar sekali ya kepada sahabat Zafa dimanapun berada. Baik, kita akan mengingatkan karena tema besar kita Ustadz bahwasanya selama Ramadan ini Zafa ini ingin mengajak meraih berkah Ramadan bersama Zafatur ini. Insyaallah. Sahabat Zafa, berikan like, komen, dan share semua program-program channel-channel Zafa ini ke akun-akun sosmed para sahabat Zafa agar nilai-nilai tausiah kita, apa program-program kita ini dirasakan manfaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Zafa dimanapun berada, sambil menunggu sahabat Zafa yang lain ikut bergabung, nanti kita akan dengarkan mukadimah dari narasumber kita terkait peringatan Nuzul Quran. Kita akan bagi beberapa sesi acara kita ini biar nanti kita teratur Ustaz ya. Yang pertama yaitu kita akan mengulas secara sederhana tapi bermakna terkait makna Nuzul Quran. Nanti sesi yang kedua kita akan bagaimana kita untuk meraih keberkahan hidup ini melalui Al-Quran Ustaz. Insyaallah. Karena Ustaz sudah sangat dekat sekali sama Al-Quran, kita akan berbagi informasi ini kepada sahabat Zafa dimanapun berada, dan terakhir nanti kita tutup sambil kita akan merespon komentar pertanyaan dari sahabat Zafa. Jadi jangan pernah ragu untuk memberikan like, komen, dan share di akun-akun Facebooknya Zafa maupun nanti Facebooknya Ustadz Joni Fauzan. Sahabat Zafa dimanapun berada, meraih berkah Ramadan bersama Zafatur. Kita akan langsung saja untuk mendengarkan mukadimah dari narasumber kita kepada yang terhormat Ustadz Haji Joni Fauzan LCMA Al-Hafiz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Zafa dimanapun Anda berada, pemirsa yang budiman, berbicara tentang nuzulul Quran, maka kita akan melihat dulu akar kata dari nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran itu berasal dari kata nazala, artinya turun. Tapi di dalam Al-Quran itu kita mendapatkan dua kata yang semuanya adalah berarti turun. Yang pertama anzala dan yang kedua nazala. Nah, jadi pemirsa, saya akan menjelaskan pertama bahwa nazala itu fiil lazim, fiil yang tidak membutuhkan objek. Seperti misalnya nazala Muhammadun minal kursi, Muhammad turun dari kursi. Namun dalam istilah nuzulul Quran yang sebenarnya ada dua makna yang harus kita pahami, ada dua kata yang harus kita pahami, yang kedua-duanya berasal dari kata nazala. Pertama adalah anzala. Dari nazala menjadi anzala itu menjadi fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek. Maka contoh misalnya anzala Muhammadun haqibatahu, Muhammad menurunkan tasnya. Nah, yang kedua adalah nazala, juga menurunkan tapi beda fungsinya. Nazala Muhammadun kutubahu, Muhammad menurunkan kitab-kitabnya. Artinya ada proses secara berangsur-angsur. Nah, inilah pemirsa yang budiman, di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan dua kata. Seperti misalnya dalam surah Al-Qadr yang sudah kita hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Pemirsa, kita tidak usah bingung kalau kita menemukan kata-kata anzala, anzalna, berarti itu menunjukkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ke langit dunia yang disebut dengan proses pertama penurunan Al-Quran jumlatan wahidah, turunnya secara sekaligus. Seperti dalam surah Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila. Ini artinya menunjukkan proses turunnya Al-Quran pada tahapan yang pertama secara sekaligus. Adapun yang menunjukkan turunnya Al-Quran kepada Nabi yang munajjaman, berangsur-angsur, memerlukan waktu berapa? 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Itu selalu kita mendapatkan kata-katanya di dalam Al-Quran dengan nazala. Seperti misalnya dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini menunjukkan nazalna di sini bahwasanya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktunya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, sekian banyak ayat Al-Quran, seperti misalnya dari dalam surah As-Sajdah ayat kedua, tanzilul kitabi minallahi la raiba fihi min rabbil alamin, atau dalam surah Al-Jalsiyah tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Itu menunjukkan kalau Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Itulah sebenarnya makna nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Maka kita akan mendapatkan kesimpulan Al-Quran itu diturunkan dalam dua proses. Proses pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Itu yang kita mendapatkan kata-katanya dengan anzala atau unzila atau anzalna. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata nazzala, yunazzilu, yang kalau dalam bahasa ilmu sharafnya itu fungsi nazala lidalalati ala takthir, menunjukkan prosesnya lama dan berangsur-angsur. Inilah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Pemirsa, sahabat Zapa dimanapun Anda berada,
Ketika kita memahami makna nuzulul Quran seperti itu, selesailah permasalahannya dalam memahami istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Baik, sahabat Zafar yang berada, Ustaz, sebelum Ustaz masuk lagi lebih dalam terkait yang tadi sudah mukadimah, sudah mantap ya, apalagi nanti sudah masuk ke intinya. Kita sapa Ustaz, sahabat Zafar yang berada, ini sudah hadir Ustaz Saiful Anwar. Masya Allah. Assalamualaikum, hadir menyimak, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada Ustaz Fitriadi ini dari Kepala Cabang Tanjung Rawo. Masya Allah. Ustaz semua di sana sehat selalu ya. Dan ada Ustaz Kemas Muhammad Ronaldiski, alhamdulillah sudah hadir. Stand tune ya, setiap selalu untuk hadir kita bersama. Amin. Selanjutnya Ustaz Abdul Roni menyimak, Masya Kepala Allah. Cabang 06 Masya Allah. Talang Kelapo, alhamdulillah Ustaz. Sahabat Zafa di mana berada meraih berkah Ramadan bersama Zafatur. Kita tidak akan bisa sebut satu-satu yang sudah hadir di sini, tapi kami di sini di studio selalu mendoakan agar Ramadan kita tahun ini selalu diberikan oleh Allah keberkahan-keberkahan. Amin, insyaallah. amin. Baik Ustaz, tadi bahwasanya ada dua terkait nuzul Quran peristiwa ini, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah ke langit bumi, bahasa orang Palembang gedebuk, satu paket Ustaz ya. Ya. Ketika dari langit bumi menuju Rasulullah, baginda Rasulullah baru berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz, kita akan bahas lebih lanjut terkait nuzul Quran ini kepada Ustaz, kami persilakan. Pemirsa, sahabat Zafatur dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum nanti kita berbicara tentang bagaimana kita bisa meraih keberkahan di dalam Al-Quran pada bulan Ramadan ini, saya akan menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran sampai hari ini terjaga kemurniannya. Masya Allah. Dr. Yahya Al-Ghawthani dalam kitabnya Kaifa Tahfazul Quran, beliau menyebutkan ada 4 tahapan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kemurnian Al-Quranul Karim. Tahapan yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu terjaga di Lauhil Mahfuz. Seperti dalam firman Allah surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Ini menandakan bahwa keistimewaan Al-Quran terjaga dibandingkan dengan kitab-kitab samawi yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaganya di Lauhil Mahfuz. Tahapan yang kedua adalah Al-Quran terjaga pada proses penurunannya yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dan dibarengi beribu-ribu malaikat dalam rangka proses penurunan Al-Quran. Tidak ada satu huruf pun dari huruf Al-Quran itu yang berhasil dicuri atau didengar oleh jin. Seperti di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Jin ayat 8, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Masya Allah. Jadi ketika ada jin berusaha, jadi begini Pak, para pemirsa yang budiman, Ustadz Apri yang kami hormati, ketika ada jin atau iblis berusaha mencuri rahasia Allah, itu langsung akan dipanah. Masya Allah. Yajid lahu shihabar rasada. Yang mana siapa saja? Malaikat. Malaikat Allah. Di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi itulah Al-Quran terjaga. Tahapan yang ketiga, ini lebih penting lagi. Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak Nabi disuruh menghafal sendiri, tidak Nabi disuruh baca, tapi apa? Aljamahullahu fi qalbi, langsung dihujamkan ke dada Nabi. Masya Allah. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Inilah hadirin pemirsa yang budiman, Al-Quran terjaga kemurniannya dan sekaligus menepis anggapan kafir Quraisy kalau Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Karena Nabi adalah Nabiyul Ummi. Nabiyul Ummi artinya tidak bisa baca dan tidak bisa menulis.
Kalau seandainya Nabi bisa membaca dan menulis, maka anggapan kafir Quraisy dan orientalis sekarang ini dan orang-orang yang mendustakan Nabi bahwasanya Al-Qur'an benar buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Al-Qur'an terjaga seperti itu. Tahapan yang keempat, bahwasanya Al-Qur'an itu langsung Allah pilihkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, saya tidak tahu apakah saya atau Anda atau Ustadz Apri dan teman-teman yang berada di studio ini atau siapa saja yang ada di dunia ini hamba pilihan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memilih dari hamba-hamba Allah yang menjadi ahlul Quran dan Allah akan simpankan itu di dada-dada manusia. Masya Allah. Jadi setiap manusia punya kesempatan, Ustaz. Setiap orang punya kesempatan. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki kesempatan. Yang penting kita punya usaha. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan itu dengan ungkapan dalam surah Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Subhanallah. Maka kita berusaha di bulan Ramadan ini, tadi dalam tema kita, berusaha untuk meraih keberkahan melalui Al-Quran. Yang insya Allah nanti kita akan sampaikan apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan melalui bulan Ramadan ini. Sebelum kita lanjut, salah satu nama dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini semakin menarik, sahabat Zafa dimanapun berada. Begini, Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz, offline. Apa sebelum kita masuk, Ustaz, terkait bagaimana meraih berkah hidup bersama Al-Quran, Ustaz, apa pesan rahasia kenapa Allah itu tidak memberikan langsung kepada Rasul Al-Quran itu? Langsung, kemungkinan itu ada kan, Ustaz, bisa langsung dikasihkan Rasul langsung tepuk satu paket gitu. Kenapa harus selama 22 tahun? Lama benar, Ustaz, kalau menurut umur kan, Ustaz. Iya, benar. Kali ini ada pesan yang akan disampaikan kepada para manusia, khususnya kita yang ada di sini. Kali Ustaz, ini ada hikmah yang terpetik di sini, Ustaz. Boleh Ustaz dijelaskan kepada sahabat Zafa yang berada. Ustadz Apri yang kami hormati, pemirsa sahabat Zafa yang budiman. Orang kafir Quraisy dulu menginginkan Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu jumlatan wahidah. Tapi Allah tepis itu semua. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Sahabat yang budiman, saya sudah membahas di salah satu channel bahwa tujuan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur itu yang pertama adalah untuk dipermudah, dihafal dan dipaham. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan dari proses demi proses itu ada rahasia di balik turunnya ayat per ayat itu secara berurutan. Pertama Al-Alaq, Al-Muddathir, Al-Qalam, Al-Muzammil dan seterusnya. Saya akan bahas lebih singkat. Apa rahasia di balik ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada intinya adalah Allah menginginkan setiap manusia, setiap hamba Allah, setiap orang muslim itu berilmu lagi beriman. Lihat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Setiap muslim mau tidak mau dia harus berilmu lagi beriman. Kenapa? Karena syarat derajat manusia diangkat oleh Allah hanya 2, berilmu dan beriman, seperti dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kedua turun, meskipun terjadi perbedaan apakah dia surah Al-Muddathir atau surah Al-Qalam, kita akan mengambil pendapat yang lebih banyak. Surat yang kedua turun itu adalah surah Al-Muddathir. Apa inti pembahasan dari surah Al-Muddathir? Intinya adalah memerintahkan kepada Nabi dan termasuk langsung kita kepada umatnya agar melakukan suatu kewajiban. Apa itu? Qum fa'anzir. Kita melakukan dakwah. Jadi orang muslim itu pertama dia harus beriman, berilmu, kemudian dia harus melakukan kewajibannya berdakwah. Ayat yang berikutnya adalah surah
Al-Qalam. Apa intinya Ustadz surah Al-Qalam itu? Intinya adalah berbicara tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Inilah sahabat yang budiman, bahwa seorang muslim dia harus berilmu, beriman, melakukan dakwah, kemudian dia harus berakhlak. Kalau seorang dai tidak mempunyai akhlak, maka bagaimana dakwanya itu bisa diterima di masyarakat? Masya Allah. Ayat yang keempat atau urutan yang keempat turun itu adalah surah Al-Muzammil. Ayat 1 sampai 11, 1 sampai 19 itu diturunkan secara sekaligus. Adapun ayat ke-20 nanti diturunkan terpisah setahun kemudian. Apa intinya dari surah Al-Muzammil yang turun ini, Bapak Ibu pemirsa yang budiman? Intinya adalah agar seorang muslim dia harus memperbanyak baca Al-Quran yang nanti akan kita bicarakan. Dan yang kedua, dia harus melakukan sholat malam. Karena apa? Kedua-dua ini adalah merupakan penguat rohiyah, taqwiyatur rohiyah, penguat rohiyah kita. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW dan para sahabat di tahun pertama itu sholat malam wajib bagi Rasul dan para sahabat, dan bagi Rasul sepanjang beliau hidup sholat malam itu adalah wajib. Apa intinya? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Jadi pemirsa yang budiman, sebelum nanti kita berbicara ayat yang terakhir turun secara singkat, hikmah yang ditanyakan tadi bahwasanya seorang muslim harus berilmu lagi beriman. Dia harus melakukan kewajibannya berdakwah, dia harus berakhlakul karimah, kemudian dia harus membentengi jiwanya dengan salat malam. Karena salat malam asyaddu wata'au wa aqwamu qila, lebih mengkena dan lebih melakukan pentarbiyah dalam ruhiyah kita. Alhamdulillah. Baik sahabat Zafa, terjawab bahwasanya hikmah dari berangsur-angsurnya Al-Quran turun kepada Rasul ini, yang pertama bahwasanya agar mudah dihafal oleh para sahabatnya. Kalau Rasul itu sudah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk memudahkan dalam dakwah saja, bahwasanya setiap muslim itu sudah mendapatkan warisan dakwah dari para nabi terdahulu. Jadi kita berharap dalam program ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan melalui Al-Quranul Karim, seperti tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini saja. Ya. Baik Ustaz, kita akan sapa dulu bahwasanya sini sudah hadir yang terhormat Kiai Haji Umar Said. Masya Allah. Masya Allah. Salam Pak Yai, semoga sehat selalu Pak Yai. Semoga kita semua di sini selalu diberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Amin. Baik Ustaz, terkait tentang proses turunnya Al-Quran atau nuzul Quran ini, ada lagi yang mau disampaikan Ustaz kepada sahabat Zafa yang budiman? Tayyib. Ada yang tersisa bahwa ayat terakhir turun. Mari kita renungkan ayat demi ayat yang turun. Jadi ayat 1, surat 1, kedua, ketiga, keempat. Kemudian setelah itu ada ayat yang berbicara tentang munakahat, pernikahan, muamalat dan lain sebagainya selama 22 tahun kurang lebih itu proses pernikahan, penurunan ayat tersebut, sampailah pada ayat yang terakhir. Nah ini pemirsa, saya akan menyampaikan bahwasanya ada satu kekeliruan yang terjadi pada kita di dalam memahami ayat terakhir turun. Kebanyakan orang beranggapan ayat terakhir turun itu adalah surah Al-Maidah ayat 20 ayat 3. Sungguh ini adalah merupakan satu kekeliruan. Saya akan menyampaikan bahwa ayat terakhir turun itu adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Memang para ulama, di antaranya Imam As-Suyuti menyebutkan ada 5 pendapat dalam kitabnya Al-Itqan. Kemudian Dr. Manna Al-Qattan dalam kitabnya Ulumul Quran, beliau menyebutkan ada 9 pendapat tentang ayat terakhir turun. Saya sebutkan. Ada yang mengatakan surat terakhir turun itu adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini, surat ini turun 1 tahun sebelum Rasulullah mangkat, dipanggil oleh Allah. Kemudian ada yang mengatakan surah 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Ayat ini turun 6 bulan sebelum Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah rindu seperti kita rindu juga ke Mekah. Masya Allah, saat kita rindu saat ini. Ya. Rasulullah rindu sudah lama enggak ke Mekah. Akhirnya Rasul memutuskan untuk ke Mekah melaksanakan haji wada. Nah, akhirnya bergabunglah bersama beliau kurang lebih 100.000 orang untuk melaksanakan haji wada. Di dalam perjalanan turunlah ayat namanya ayatus saif, ayat terakhir dari surah An-Nisa, wa yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Setelah sampai di Mekah, di Arafah, turunlah ayat 3 dari surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hadirin pemirsa yang budiman, ayat ini bukan ayat terakhir turun. Ayat ini adalah merupakan ayat menyatakan kesempurnaan ajaran Islam. Rasul sudah menjelaskan kepada para sahabat tentang halal dan haram, dan Allah sudah patenkan itu di dalam Al-Quran. Ayat ini turun, Rasulullah masih hidup 81 hari, begitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selesai melaksanakan haji, Rasulullah pulang. Setelah sampai di Madinah, turunlah ayat riba. Kemudian turunlah ayat hutang, merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Al-Baqarah 282. Nah, baru kemudian turunlah Al-Baqarah 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Pemirsa, di sini saya akan mengajak kita semua merenung. Dari proses ayat yang pertama sampai kelima dan seterusnya tadi kita sudah bicarakan, ternyata setelah ayat ini turun, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, Rasulullah gemetar. Masya Allah. Rasulullah tidak mampu melakukan apa-apa. Apa kata para sahabat? Kenapa Rasul seperti ini? Maka Abu Bakar mengatakan bahwasanya Rasulullah sudah tidak lama lagi bersama kita. Dan ayat itulah yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyibukkan dirinya dengan akhirat. Inti dari ayat ini, pemirsa yang budiman, seorang muslim harus berilmu lagi beriman, melakukan dakwah, berakhlak yang mulia, harus mempertebal iman dengan salat malam, baca Al-Quran, dengan berbagai macam aktivitasnya, berjihad, melakukan jual beli dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kata Allah, Muslim, ingat hamba Allah, ntar lagi ente akan dipanggil oleh Allah. Siapkan kehidupan setelah kehidupan dunia. Maka kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat. Maka kata Ibnu Abbas, wa hadhil ayat akhiru ma nazala minal Qur'an. Ayat ini merupakan ayat terakhir turun dari Al-Qur'an, karena kata Ibnu Abbas, setelah ayat ini turun Nabi hanya hidup 21 hari. Kalau dalam riwayat Ibnu Jurayj, Rasulullah hidup setelah itu 9 hari. Muqatil, seorang ahli tafsir dari tabi'in, mengatakan setelah turun ayat itu Rasulullah hanya hidup 7 hari. Wallahu a'lam. Dari sini Masya Allah, hikmah diturunkannya ayat secara berangsur-angsur sebenarnya secara tidak langsung sudah membentuk model muslim ideal. Ideal, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat dimanapun berada yang budiman, Ustaz, ini sudah banyak sekali yang bergabung. Ini ada Ustaz Sapril Basarudin. Masya Beliau Allah. ini dari Bengkulu. Masya Allah. Ada pertanyaan Ustaz, nanti kita Boleh. tanggapin saja. Ya. Ada Ustadz Edwin Saleh, Masya Allah, Masya sudah Allah. hadir ya. Ada Ustadz Depri Hanas dari Sumatera Barat, Masya Kepala Allah. Wilayah Sumatera Barat. Masya Sudah hadir di Allah. sini. Salam Ustadz, semoga di Sumatera Barat bebas dari Covid. Amin. Salam Ustadz Joni, semoga sehat selalu. Amin. Dan ada Ustazah Rahmi Aziza, Masya Allah. ya, dari Layo ya. Ditunggu belewahnya ya. Oke. Baik Ustadz, nah, Ya. sebelum kita masuk Ustadz, alhamdulillah sahabat-sahabat, luar biasa hikmah diturunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Tidak menutup kemungkinan Allah tuh bisa langsung gedebok mengasihkan seperti apa ya dugaan dari kafir Quraisy, ya. Bahwasanya ini rupanya pesannya untuk membuat model seorang muslim sejati, Ustaz, ya. Masya Allah. Harus beriman, bertakwa, berilmu, dan memiliki untuk menyampaikan dakwah,
harus berakhlakul karimah dan memperbanyak amal, dan yang terakhir yaitu selalu mengingat kematian. Masya Allah. Ini yang luar biasa yang tidak diterima oleh kaum milenial, Ustaz. Mengingat mati nih, Ustaz ya. Iya. Oke, baik. Barangkali untuk sesi ini, Ustaz, kita akan menanggapi satu pertanyaan. Setelah itu Ustaz akan masuk ke sesi yang kedua terkait bagaimana kita meraih keberkahan hidup bersama Allah, Ustaz ya. Insyaallah. Ustaz Basaldin bertanya, Assalamualaikum Ustaz Joni. Di masa COVID-19 ini semua kegiatan dakwah itu dibatasi. Nah, ini bagaimana yang harus kita lakukan untuk para ustadz, para dai, mubaligho agar dakwanya tetap sampai kepada umat, dan kegiatan agama juga dibatasi, bagaimana biar tetap secara nilainya sama, Ustaz. Tayyib. Pemirsa yang budiman, sahabat Zafa yang selalu setia bersama channel Zafatur, banyak cara yang bisa kita lakukan agar dakwah kita sampai. Saat ini Allah Subhanahu wa taala dengan zaman yang serba canggih, zaman IT, zaman global, Allah sudah siapkan semua sarana prasarana dakwah untuk agar bagaimana dakwah kita sampai. Ada Facebook, ada YouTube dan lain sebagainya. Yang terpenting sekarang ini melalui musibah, kalau boleh kita katakan dalam tanda kutip, ini adalah merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Masya Allah. Malah saya bisa mengatakan bahwa di tengah COVID-19 ini adalah sinyal sebenarnya tarbiyah untuk kita secara pribadi, secara keluarga, untuk memperbaiki ibadah kita. Kita akan memperbanyak sholat malam kita, memperbanyak tilawah kita. Di rumah aja ngapain sih? Nah, itu paling enaknya bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berpikir hari ini misalnya kita nggak bisa terawihan di masjid, ya, kemudian nilainya beda. Jangan pernah kita berpikir, tidak. Ada satu kasus, ini yang perlu kita pahami. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah terjadi di Madinah itu keadaan yang tidak seperti biasanya. Madinah bukan seperti kita sekarang, Ustaz. Pernah suatu ketika Rasulullah itu Madinah dilanda banjir, jadi tanah itu becek. Tidak bisa melakukan sholat seperti biasanya. Tapi Rasulullah melakukan sholat di atas kuda beliau, di atas onta beliau. Pernah seperti itu. Sahabat mengatakan, wahai Rasul, apakah yang engkau lakukan seperti ini akan mengurangi makna ibadah? Tidak. Malah kata Rasulullah SAW, justru dalam keadaan seperti inilah menjadikan ibadah kita lebih bermakna. Masya Allah. Artinya kita harus menggunakan kesempatan itu lebih baik lagi untuk beribadah. Baik, Ustaz Saprin, secara sederhana ya jawaban dari Ustaz Joni bahwasanya tetap kita optimis untuk berdakwah melalui media-media sosial, melalui seperti ini, insya Allah itu tidak akan mengurangi kualitas nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, ini masih banyak pertanyaan lagi, Ustaz, nih. Tapi insya Allah kita akan guyurin. Tapi satu, Ustaz, ini terkait memang tema kita. Sebelum Ustaz menyampaikan sesi yang kedua, dari Ustaz Abdurroni ada yang bertanya, apa dasar memperingati nuzul Quran itu kok di 17 Ramadan? Dasarnya, Ustaz, ya. Karena ada pendapat bahwa Quran itu diturunkan pertama kali di malam Lailatul Qadar, yang banyak ulama berpendapat jatuh di 10 hari terakhir. Jadi ini apa dasarnya, Ustaz? Kita sudah di halayak ramai, kan setiap memperingati nuzul Quran itu pasti 17 Ramadan gitu. Mohon ditanggapin, Ustaz, pertanyaannya. Semoga pertanyaan ini akan memberikan kita semua pencerahan, pemahaman. Semoga kita tetap istiqomah untuk senantiasa menggali informasi-informasi baik. Jika belum puas nanti langsung ke rumahnya. Oke, baik, Ustaz. Dipersilakan, Ustaz. Tapi pemirsa yang budiman, tadi saya sudah sampaikan ada dua proses turunnya Al-Quran. Al-Quran yang pertama kali
didapatkan atau diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Ramadan, dan tepatnya itu adalah malam ke-17. Malam ke-17. Surah Al-Alaq itu dalam riwayat diturunkan pada malam 17 Ramadan. Adapun yang tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr itu menunjukkan Al-Qur'an yang diturunkan secara apa tadi bahasa Pak Apri? Kedebuk secara sekaligus. Yang dibawa dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Masya Allah. Jadi bahwasanya dasar memperingati nuzul Quran 17 Ramadan, bahwasanya menurut riwayat para mufassirin benar adanya bahwasanya Al-Quran diturunkan ke langit bumi, dari langit bumi menuju Rasulullah itu di malam 17 Ramadan, seperti pertama kali Rasul menerima wahyu surah Al-Alaq itu ketika itu 17 Ramadan. Jadi insya Allah mau memperingati 17 Ramadan boleh saja, mau di tanggal 18 juga boleh. Yang pastinya kita memperingati nuzul Quran ini untuk mensyiarkan. Benar. Mensyiarkan bahwasanya dakwah Islam ini jangan sampai mati. Jika perlu setiap tahun, sepanjang tahun saja, biar lebih akrab dengan Al-Quran. Masya Allah. Baik sahabat-sahabat yang berada, karena kondisi COVID, jadi sekarang nuansanya nih Ustaz, tidak ada lagi Ustaz rame-rame diundang menghadiri nuzul Quran di masjid dan di mushola. Makanya ini nanti insya Allah setelah COVID selesai kita akan gaungkan lagi syiarnya. Insya Allah. Baik sahabat-sahabat Budiman dimanapun berada, sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh sahabat Zafa. Sekali lagi berikan like-nya, komennya, dan share semua video-video kita, acara-acara kita ini. Dan juga untuk melihat video-video dari Ustadz Joni Fauzan juga bisa dikunjungi channelnya Ustadz ya. Insya Allah. Silakan dicari YouTube, ketik aja namanya Ustadz Joni Fauzan, insya Allah muncul. Terkait apapun itu banyak sekali video-video yang sudah beliau kreasikan. Ini semoga menjadi aliran amal ibadah kita saat insya Allah. Amin. Baik sahabat Zafa di berada, kita akan masuk inti kita, tema kita. Untuk pertanyaan atau yang lainnya nanti boleh japri, boleh ketika offline kita akan jawab insya Allah. Beliau juga boleh langsung nanti diskusi dan sebagainya. Yang sesi kedua, meraih berkah Ramadan bersama Zafatur, bahwasanya bagaimana kita meraih keberkahan hidup ini melalui Al-Quran. Bahwasanya banyak sekarang orang ini bahkan di lingkungan di tempat Apri tinggal Ustaz, apa sih untungnya? Gitu ada anekdot itu kan. Untungnya kita masukkan anak ke pesantren, tahfiz gini kan, yang dinilai itu kan ijazah yang legal gitu. Jadi bahwasanya ini yang harus kita pahamkan kepada seluruh sahabat Zafa yang berada, bahwasanya dengan Al-Quran ini wallahi insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Untuk mendapatkan informasi ini sudah kita undang ke sini pakarnya nih ya, pakarnya tentang, karena dalam kehidupan sehari-hari ini berhubungan dengan Al-Quran. Pada Ustaz Joni Fauzan kami persilakan. Tayyib pemirsa yang budiman, sahabat Zafa dimanapun Anda berada, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, beliau menyebutkan ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita beriman, kemudian membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, bertilawah dengan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, dan yang terakhir kata beliau adalah berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Inilah namanya interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, harus kita buang jauh-jauh pemikiran dengan yang mengatakan bahwa untuk apa kita masukkan anak kita ke pesantren, menghafal Al-Quran. Ini sungguh persepsi paradigma yang salah. Masya Allah. Kenapa? Dengan Al-Quran lah suatu kaum akan diangkat oleh Allah, dan dengan Al-Quran pula lah Allah akan hinakan seseorang. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ketika ada orang menghinakan Al-Quran, pasti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada dalam channel saya, itu adalah dengan tema 29 keutamaan Ahlul Quran. Ini bukan sedikit pemirsa yang budiman. Saya sudah rinci. Ada 16 keutamaan Ahlul Quran yang nantinya akan diberikan oleh Allah ketika mereka di dunia. 2 akan diberikan oleh Allah ketika manusia, hamba Allah, berada di alam kubur. Dan 11 nantinya akan diterima oleh setiap hamba ketika mereka berada di alam akhirat. Subhanallah. Keberkahan itu bersama Al-Quranul Karim. Bahkan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu mengatakan, kalau hidup Anda mau berkah, maka hiduplah bersama Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai teman karib Anda. Jadikan Al-Quran itu adalah sesuatu yang tak pernah terpisahkan dalam kehidupan. Bahkan Al-Quran itu, kalau bisa kita katakan, ia lebih daripada suami kita, ia lebih daripada istri kita. Dia cemburu, Ustaz. Kenapa? Saya sekarang ini berada di sini, istri saya tidak ikut. Masya Allah. Tapi Al-Quran bersama kita. Masya Allah. Itu yang terpenting. Pemirsa yang budiman, kita akan berbicara 1 atau 2 saja bagaimana untuk mencari keberkahan bersama Al-Quran. Kita akan berbicara adalah membaca saja. Utsman bin Affan mengatakan dalam satu ungkapan yang sangat terkenal, Al-Quran adalah merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, Mas Apri pernah mengalami rasa cinta nggak dulu? Waduh, kalau rasa cinta nih, Ustaz, memang ada. Memang ada, Ustaz. Ya. Memang itu hal sudah menjadi fitrahnya manusia, Ustaz. Taib. Yang ingin kita sampaikan adalah quwwatul mahabbah, kekuatan cinta. Jadi kalau orang sudah cinta itu bisa merubah segala sesuatu. Yang tadinya benci menjadi senang, yang senang menjadi benci. Itu kekuatan cinta. Dan tidak bisa dipungkiri. Bagaimana sikap kita dengan Al-Quran? Dan itulah nanti akan kita raih keberkahannya. Coba dulu misalnya ada yang pernah kasmaran. Ketika dia dapat surat cinta, baru lihat-lihat luarnya saja. Waduh, perasaannya gimana gitu kan? Masya Allah. Terbang, Ustaz. Baru baca alinea pertama, Masya Allah, terbayang-bayang dia. Bahkan tuh anehnya orang, kalau dia lagi mungkin resah, nggak dapat berita, dia ambil lagi tuh surat, dia buka, dia ulang lagi. Bahkan dia bisa hafal tuh tempatnya di mana, kata ini di mana, kata ini di mana. Sebenarnya kalau kita jadikan Al-Quran seperti surat cinta dari kekasih kita, itu Masya Allah, keberkahan lebih. Masya Allah. Biasanya orang kalau dapat surat cinta kan dia bahagia, ekspresinya Masya Allah, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Nah inilah surat cinta. Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jangan pernah engkau tinggalkan surat cinta dari Allah ini. Baca, maka hidupmu akan mendapatkan keberkahan. Bagaimana kita membaca Al-Quran? Pemirsa hadirin yang budiman, saya ingin mengajak saudara-saudara, bapak-bapak, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, di tengah COVID-19 ini, sebenarnya kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk mengkhatamkan Al-Quran bukan hanya 1 kali. Dan ternyata dalam hadis itu, orang yang paling banyak menggondol pahala itu orang yang khatam membaca Al-Quran, Mas Apri. Masya Allah. Coba kita renungkan, berapa huruf di dalam Al-Quran? Terkait ada perbedaan berapa huruf di dalam Al-Quran, saya akan mengambil pendapat yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, bahwasanya jumlah huruf di dalam Al-Quran itu adalah 320.078 huruf. 320.078 huruf. Kalau seandainya kita selesai baca Quran, berapa huruf yang kita selesai dapatkan pahalanya? Dikalikan 10 kali, dikalikan 700 kali. Karena kata Rasulullah SAW, saya tidak menghitung alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kalikan berapa kebaikan? 320.078
78 huruf dikalikan 10, 3 juta lebih, dikalikan 700, maka akan lebih lagi. Maka keberkahan bersama Al-Quran baru melalui membacanya akan kita dapatkan. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Baik, sahabat Zafa, ini untuk meraih keberkahan ini pertama itu dengan membacanya saja luar biasa. Ini sahabat Zafa yang pernah merasakan jadi qori, saja diundang di acara-acara pengantin dan sebagainya. Ini ada keberkahan mengalir dari kita membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini, tapi jangan pernah meniatkan kita mendekatkan Al-Quran untuk seperti itu. Tapi yakinlah kita dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan memberikan keberkahan. Amin, insya Allah. Itu pertama. Tadi Ustadz sudah menyebutkan bahwasanya 1, 2. Nah, 2 yang akan kita bahas nih. Kalau kita mau bahas semuanya 6-6-nya nanti sampai sahur kita, insya Allah ya. Iya. Karena waktu kita terbatas dan juga sudah informasi dari pemerintah bahwasanya untuk membatasi kegiatan kita di luar. Oke, baik Ustadz, kita akan merespon pertanyaan lagi sebelum Ustadz menyampaikan ini. Ini agak sedikit ini Ustadz, agak sedikit jauh dari tema kita. Enggak masalah. Tapi ini masih masalah COVID. Ini Ustadz, ada pertanyaan bahwasanya dalam Al-Quran dinyatakan sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Gimana pendapat Ustadz tentang orang yang melarang sholat di masjid hari ini, Ustaz? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana statusnya kalau kita tidak sholat Jumat 3 kali? Dan suasana sekarang ini, Ustaz. Mohon direspon, Ustaz. Singkat dan padat, Ustaz. Jangan terlalu melebar. Kalau melebar nanti langsung japri aja sama beliau. Oke, Ustaz. Ada dua pertanyaan tadi. Saya akan menjawab secara umum. Jadi hukum itu bisa berubah dengan ada dan tidaknya sebab. Jadi dalam kaidah usul fikih, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu akan berubah ketika ada dan tidak adanya sebab. Kenapa sholat misalnya di satu tempat itu dilarang? Karena mungkin, ini kita tidak bisa mengatakan pasti, mungkin ketika mereka bergabung ada yang membawa penyakit dan lain sebagainya, itu bisa saja tertular. Itu bisa. Tapi sebenarnya dalam hal ini kita bisa kembali kepada pribadi kita, ya. Kita bisa tetap sholat di masjid, memakmurkan masjid, tapi tetap kita harus menjaga instruksi dari pemerintah tentang hal yang demikian. Adapun masalah yang lain, misalnya dikaitkan ini kita nggak ke masjid, hukumnya nanti begini, itu kita lihat keadaan. Karena hukum itu bisa berubah seperti itu. Satu hukum di Saudi akan berbeda hukumnya di Indonesia karena sebabnya berbeda. Oke. Memang dalam hadis itu dikatakan orang yang tak sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut itu bisa dinilai kafir. Jadi begini, sebenarnya kita mensikapi di dalam perkara itu biasanya selalu ada 2 hal yang mensikapi. Jangankan kita, para sahabat saja mensikapi statement yang disampaikan oleh Rasulullah selalu 2. Contoh misalnya, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Ada yang sholat di Bani Quraisyah, ada yang sholat di jalan. Ketika ada instruksi, sebenarnya bagaimana kita memahaminya? Oh, larangan itu kalau misalnya ada mudarat. Ketika larangan itu tidak ada di dalamnya mudarat, maka bisa kita melakukannya. Jadi bagaimana kita mensikapi hal itu? Oke. Jadi pribadi kita masing-masing itu yang akan menguatkan bagaimana kondisi kita saat ini, insya Allah. Oke, baik Ustaz. Kita akan lanjut tema kita bagaimana meraih keberkahan hidup bersama Al-Quran. Yang kedua Ustaz, yang pertama itu dengan membaca. Dan yang kedua ini dengan cara apa kita Ustaz mendapatkan keberkahan ini? Hadirin pemirsa yang budiman, yang kedua yang tak kalah pentingnya, dan ini yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Apa maksudnya? Yatlunahu haqqa tilawatihi, membacanya dengan sebenar-benarnya. Ini artinya
mentadabburi Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan 2 ayat yang mencela orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Pertama dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indillah wajadu fihi ikhtilafan katsira. Atau dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ada juga berbicara tentang tadabbur dalam surah Shad, kitabun anzalnahu ilaik liyatadabbaru ayati walitadzakkar ulul albab. Artinya ini penting bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran. Karena sesungguhnya yang mendatangkan dan meningkatkan keimanan itu adalah tadabbur. Bahkan salafus saleh, orang-orang terdahulu, Ustaz Apri, ya, mereka batu bil laili bi ayatin wahidah. Mereka pernah satu malam itu cuma dengan 1 ayat saja. Subhanallah. Abu Bakar misalnya, kalau salat malam itu cuma dengan 1 atau 2 ayat saja. Kenapa? Mereka mentadabburinya. Dalam akhir surah Al-Hadid Allah mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Sebab kerasnya hati itu adalah meninggalkan tadabbur Al-Quran. Pemirsa yang budiman, tadabbur itu tidak harus kita ngerti tafsir, enggak harus. Tadabbur itu kita ambil Al-Quran, ayat Al-Quran kita baca, kemudian kita baca terjemahannya dan kita renungkan. Masya Allah, apa yang dimaksudkan oleh Allah ayat ini? Meningkatlah keimanan kita. Sebenarnya pesan Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, itu adalah bagaimana kita bisa mentadabburi Al-Quran. Masya Allah. Contoh misalnya, kita baca surah An-Nisa ayat 54. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Pemirsa yang budiman, kalau kita baca ayat ini berulang-ulang dan kita paham maknanya melalui terjemahan, akan menghadirkan khasyah, akan menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran sampai pada ayat ini, apa kata Rasulullah? Kif ya Abdullah, berhenti wahai Abdullah. Nangis enggak kuat Rasulullah, nangis. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kalian baca Quran nangislah, atau kalau kalian tidak bisa menangis, pura-puralah menangis. Kenapa? Dia akan menghadirkan kesejukan di dalam jiwa, dia akan menghadirkan keberkahan dalam jiwa kita, dan pada akhirnya kita akan berusaha seperti dalam doa yang kita lantunkan ketika kita selesai membaca Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hati kita. Orang kalau hatinya lah sejuk, aman. Aman Ustaz ya? Aman. Masya Allah. Hati yang tak sejuk itulah yang banyak ngerutuk, banyak protes kepada Allah. Protes Ustaz ya? Wa jala'a ahzanina, sebagai pelipur lara. Wa dhahaba humumina wa ghumumina. Pemirsa, doa ini saya anjurkan untuk dibaca setiap kali selesai kita membaca Al-Quran. Saya ulang biar semuanya bisa menghafal. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Masya Allah. Mungkin doa ini jarang kita lakukan. Paling kita yang sering kita baca, Allahummarhamna bil Quran. Ini doa yang sebenarnya doa yang diajarkan oleh baginda Rasul untuk kita baca. Al-Quran sebagai penyejuk hati, sebagai pelipur lara. Al-Quran yang nantinya berusaha melerai setiap permasalahan yang ada. Wa dhahaba humumina wa ghumumina.
Jadi permasalahan yang ruwet-ruwet itu bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu Masya wa taala. Allah. Baik, sahabat Zafa, Budiman yang berada, luar biasa ya. Hanya 2 nih, sudah menarik waktu sudah, waduh hampir 1 jam. Tidak terasa ya kita dialog kita tentang terkait peristiwa nuzul Quran dan meraih berkah kehidupannya melalui Al-Quran ini. Ustaz, sebelum Ustaz menambahkan atau nanti menutup closing statement Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Nah, ini pertama, Ustadz bertanya, ini dari Ustadz Mulyadi nih, dari Musi Banyuasin. Semoga di Musi Banyuasin COVID-19 takut ya Ustadz ya, karena asing kan banyak di sana. Insya Allah. Mulyadi adalah sepupu saya. Masya Allah. Istrinya. Istrinya Ustadz ya. Ya. Semoga keberkahan untuk kita semua Ustadz. Apakah nama-nama surat dalam Al-Quran dan apakah Nabi yang memberikannya namanya? Atau saat zaman penyusun mushaf zaman Utsman bin Affan? Mohon penjelasan. Jadi Ustaz, nama-nama surat itu apakah Nabi yang memberikan atau memang ketika penyusunan itu Ustaz? Tayyib. Pemirsa yang budiman, terkhusus adinda tercinta di Lubuk Lancang yang berbahagia, saya akan menyampaikan sebelum nanti tentang penyusun pemberian nama biar tidak salah paham. Pertama tentang ayat. Ini sering susunan ayat di dalam Al-Quran itu adalah tauqifi. Tauqifi itu artinya berdasarkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dengan mengatakan dha'i hadhil ayat fi hadhihi surah, letakkan ayat ini di surat ini, atau letakkan ayat ini setelah ayat ini. Jadi tauqifi, permasalahannya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan surat dari surat yang sekarang itu adalah merupakan, memang mayoritas susunan surat per surat itu adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada sedikit perbedaan. Misalnya dalam mushafnya Ali bin Abi Thalib, mushaf Ali bin Abi Thalib itu disusun secara perurut turunnya. Tapi kemudian para sahabat berijtihad, dan inilah sebaik-baiknya bid'ah. Masya Allah. Sebaik-baiknya bid'ah itu adalah melakukan kodifikasi Al-Quranul Karim di dalam mushaf Rasmul Utsmani. Nah, terkait dengan nama-nama tadi, ada penamaan Al-Quran itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan namanya, tapi ada juga ia merupakan dari sahabat atau dari para tabi'in. Seperti contoh, surah Al-Fatihah itu ada 13 nama dari surah Al-Fatihah. Masya Allah. 13 nama. Ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran. Ada namanya Sab'ul Mathani, 7 ayat diulang-ulang. Ada namanya Asy-Syifa, ada namanya Ar-Ruqyah, ada namanya Al-Kafiyah. Ada 13 nama dari surah Al-Fatihah. At-Taubah misalnya, itu ada 2 nama. Ada Bara'ah, ada At-Taubah. Surat lain misalnya Al-Ikhlas, tidak ada dinamakan di dalam ayat itu surah Al-Ikhlas. Tapi kemudian para sahabat menyatakan ini adalah surah Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan surah Qulhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacalah Qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain. Artinya Nabi menyebutnya itu. Nah, kesimpulan dari sini bahwasanya penamaan surat dalam Al-Qur'an itu mayoritasnya memang para sahabat mengambil dari apa yang disebutkan oleh Nabi, tapi ada sebagiannya adalah ijtihad para sahabat. Ijtihad para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, itu adalah wajib untuk diikuti. Seperti sabda Rasulullah, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Dan kemudian para sahabat yang berkumpul itu semuanya sahabat udul, dapat dipercaya. Maka apa yang disepakati oleh mereka itu adalah sesuatu yang tak boleh dipungkiri. Masya Allah. Jadi kesimpulannya lagi, penamaan Al-Quran itu mayoritas para sahabat yang melakukan penulisan terhadap Al-Quran, penyusun Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Ya, di antaranya di sana ada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ada dalam diawasi oleh sahabat-sahabat senior Utsman bin Affan. Itu sebagiannya kecil adalah merupakan ijtihad dari para sahabat.
Baik, Ustaz Mulyadi, itu adalah penjelasan secara mantap ya. Semoga ini menjadi pencerahan atau inspirasi untuk kita semua sahabat-sahabat yang berada. Baik Ustaz, sebelum Ustaz memberikan tambahan terkait bagaimana meraih keberkahan hidup bersama Al-Quran ini Ustaz, atau closing statement, ini ada pertanyaan offline Ustaz. Maksudnya Al-Quran itu kan Ustaz sebagai petunjuk nih Ustaz. Tapi kenapa banyak orang apalagi saat ini membaca Al-Quran tapi masih saja tidak mengikuti atau tidak mendapatkanlah petunjuk yang sesungguhnya dari Al-Quran? Itu apa masalahnya dan bagaimana solusinya Ustaz? Ya, Al-Quran itu adalah kitabul hidayah. Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Siapa yang mencari hidayah dengan Al-Quran, maka Allah akan tunjuki. Permasalahannya adalah ada sebagian orang kecil mungkin itu tidak mencari petunjuk dari Al-Quran, tapi kebanyakan mereka adalah masih acuh terhadap Al-Quran. Ini permasalahannya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi, dalam surah Al-Ahzab dikatakan dalam halaman pertama, Allah tidaklah jadikan dalam hati ini ada dua cinta. Dua cinta. Ada dua cinta, dua rumah. Maksudnya apa? Ketika kita tidak menjadikan Al-Quran itu hubban jamma, kecintaan dengan serius, ya, maka mana mungkin hidayah itu akan kita dapatkan. Kita masih mengesampingkan Al-Quran. Kadang lagi perlu saja kita. Makanya Al-Quran itu jangan cuman sekedar pelengkap saja, tapi kita jadikan menu utama dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting. Dikala orang menjadikan Al-Quran sekedar seremonial saja, sekedar pelengkap saja, maka mana mungkin dia akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan, apalagi mendapatkan hidayah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Sahabat-sahabat bagaimana yang berada, waktu semakin berjalan ya, karena kita dibatasin waktu. Barangkali nanti ada sedikit tambahan atau langsung closing statement dari Ustaz. Tapi sekali lagi kami di sini bersama bahwasanya kita meraih berkah Ramadan bersama Zafatur ini. Berikan like-nya, komennya, dan share sebanyak-banyaknya, dan subscribe-nya ya di YouTube-nya Ustaz Joni Fauzan ya. Semoga keberkahan mengalir untuk kita semua. Amin. Meraih berkah Ramadan bersama Zafatur, kita akan berikan kesempatan apa yang harus ditambahkan Ustaz, atau langsung closing statement dari Ustaz Joni. Pada Ustaz kami persilakan. Tayyib, Ustaz Apri, kru studio Zafatur yang kami hormati, pemirsa, sahabat Zafatur dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, saya akan menyampaikan satu statement. Kalau kita mau hidup bahagia, hiduplah bersama Al-Quran. Jangan sampai nanti kita diacuhkan oleh Al-Quran. Jangan sampai nanti ketika di akhirat kita menyesal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Taha, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang berpaling dari ayat-ayat Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Mungkin ada orang beranggapan bahwa, "Ustaz, lihatlah kehidupan saya. Saya hari ini walaupun enggak bersama Al-Qur'an tapi hidup saya happy-happy saja." Saudara, kalau Anda mengatakan demikian seperti itu, ingat, Allah akan memanjangkan umur Anda dengan kenikmatan itu. Nanti di akhirnya Allah blek akan timpakan kesengsaraan. Sudah banyak buktinya orang yang meremehkan seperti itu. Maka apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kami akan bangkitkan mereka di akhirat dalam keadaan buta. Kemudian semua orang berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia saya melek, kurang melek pakai kacamata, ya tak? Kurang belagak ditambahi lagi kacamatonya, ya tak? Yang penting dia bisa melek, bisa melihat. Tapi apa kata Allah? Qala
kadzalika atatka ayatuna. Dulu sudah kami sampaikan nih Al-Qur'an. Kewajiban kalian membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, mengajarkannya, mengamalkannya, menghafalkannya. Tapi kalian cuek kata Allah. Sebagaimana kalian cuek, sekarang kami cuek pula kata Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Sebagaimana Anda berbuat, maka Anda akan mendapatkan balasan. Kama tadinu tudan. Bagaimana engkau berbuat, engkau akan mendapatkan balasan. Begitulah engkau acu dengan Al-Quran, nanti Al-Quran akan mengacukan engkau di akhirat. Na'udzubillah Bapak Ibu. Padahal hanya ada 2 pahala yang bisa memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Dan itu kita bisa raih kedua-duanya di bulan Ramadan ini, hadirin yang berbahagia. Maka saya membuat tema di YouTube saya, salah satu judulnya 2 sejoli yang memberikan syafaat. Masya Allah. Apa itu? Pertama adalah puasa dan yang kedua adalah Al-Quran. Puasa mengatakan, wahai Allah, aku sudah nahan dia agar tidak makan, tidak minum dan menjaga nafsunya di pada siang hari. Izinkan aku, wahai Allah, untuk memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran pun berkata, wahai Allah, aku sudah nahan dia agar dia tidak tidur di malam hari, wahai Allah. Dia selalu membaca aku, wahai Allah. Maka izinkan aku memberikan syafaat kepada ia, wahai Allah. Subhanallah. Fayasfa'ani. Kedua-duanya diizinkan oleh Allah. Dan itu bisa kita raih, hadirin pemirsa yang budiman, sahabat Zafatur dimanapun Anda berada. Kesempatan itu mungkin tidak akan terulang untuk tahun-tahun yang akan datang. Maka pesan saya untuk semuanya, terutama untuk kami pribadi, jadikan Ramadan yang tersisa ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Andai Ramadan ini terakhir bagiku, Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan semaksimal mungkin amal-amal yang diwajibkan, yang disunahkan untuk kita lakukan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan bersama kita, keberkahan bersama Zafatur yang selalu berusaha menyebar keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, closing statement Ustaz sudah Ustaz berikan. Boleh Ustaz tutup kajian Ustaz bersama sahabat Zafa. Silakan Ustaz ditutup ucapan penutup dalam sebuah majelis kepada Ustaz, kami persilakan. Pemirsa hadirin sahabat Zafatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini merupakan satu kebanggaan bagi kami diundang di studio Zafatur bersama Ustaz Apri dan kru lainnya untuk berbagi ilmu, berbagi tausiah kepada kita semua. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita meraih keberkahan bersama-sama. Jangan lupa sahabat semua like, komen, share apa yang ada di channel Zafatur melalui akun Facebook dan IG dan nanti YouTube-nya Ustaz. Dan insyaallah YouTube-nya. Insyaallah. Dan juga jangan lupa membuka channel kami UJF Official. Mudah-mudahan keberkahan bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini ya Allah, di bulan yang mulia, di saat-saat waktu doa diijabah ya Allah, kami mohon agar Engkau angkat semua musibah yang menimpa bangsa kami dan seluruh umat Islam, wahai Allah. Kami mohon ya Allah agar Engkau limpahkan keberkahan kepada Zafatur. Amin. Agar selalu bisa melayani tamu-tamu Allah dengan sebaik-baik mungkin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan kami dan berikan hidayah kepada kami, wahai Allah, agar kami mampu meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Ya Rabbana Rabbal Alamin.
Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina ya rabbana rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya rabbana rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ramadan Karim, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, kebaikan bersama dan bersama Zafatur. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kasihan kepada narasumber kita, pemateri kita yang terhormat Ustaz Haji Joni Fauzan LCMA Al-Hafiz yang telah menemani kita Ustaz di studio. Terima kasih. Dan bersama sahabat Zafa di mana berada, kita sudah ditemani di acara peringatan Nuzul Quran. Insyaallah ini akan sangat bermanfaat bagi untuk kita ya. Bahwasanya kita sebelum menutup acara ini kita akan sampaikan bahwasanya tadi dari peringatan Nuzul Quran ini Allah ingin membentuk karakter seorang muslim saja. Benar. Dengan apa? Bahwasanya seorang muslim itu harus memiliki ilmu untuk meraih iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dengan ilmu, dengan iman agar menjadikan media untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan setelah itu untuk membentuk akhlakul karimah. Amin. Dan terakhir bahwasanya untuk mengingat kematian insyaallah. Insyaallah. Jadi berharap sahabat Zafa yang berada kita akan mendapatkan 5 ini menjadi bekal kita dalam peringatan Nuzul Quran pada kesempatan ini. Dan yang selanjutnya bagaimana untuk meraih keberkahan hidup bersama Al-Quran ini. Tadi Ustaz Joni Fauzan sudah menjelaskan ada 2 poin. Yang pertama dengan membacanya dan mentadaburinya. Insyaallah dengan membaca ini sahabat Zafa tadi sudah kita sampaikan, siapa yang pernah menjadi qori ini luar biasa nih. Keberkahannya sudah nyata insyaallah. Yang terakhir yaitu mentadaburi Al-Qur'an. Bahwasanya insyaallah ini keberkahan ini akan mengalir sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, tidak percaya Ustaz dengan Al-Qur'an ini kok bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Kalau mau bukti kita mati dulu lah Ustaz. Biar tahu bahasanya bagaimana Al-Quran ini bisa membela kita nanti sebagai seorang kekasih yang kita selalu bawa kemana-mana. Insyaallah sampai Ustaz, istri bisa ditinggal tapi Al-Quran tetap ada di dada saja. Insyaallah. Oke baik, ada sebuah pantun nih masuknya saya akan bacakan. Tapi sebelum itu kita akan sapa dulu Pak CEO kita nih Ustaz. Oh ya. Masya Allah, kita doakan kepada Ustadz Haji Gus Diansa Amin. Zafatur diberikan kesehatan selalu. Amin. Ini sudah menonton bersama kita ya, alhamdulillah insya Allah selalu berikan keberkahan. Amin. Karena waktu yang membatasi kita Ustadz ya. Iya, iya. Masya Allah ini banyak pertanyaan sudah masuk. Ini ada pantun nih. Panggilan sholat namanya azan. Wah, cakep, mantap. Waktunya tentu sudah diatur. Mau meraih berkah Ramadan, mari bergabung bersama Zafatur. Zafatur is okay, mantap. Baik sahabat Zafa di mana berada, waktu yang memisahkan kita insya Allah tidak akan putus sampai di sini. Keberkahan kita akan selalu ya. Bahwasanya Zafatur punya program sangat banyak sekali dalam meraih berkah Ramadan bersama Zafa itu dari hari Isnin sampai hari Ahad ini luar biasa full Ustaz. Kayak orang Malaysia aja nyebut hari Isnin. Ya, apalagi setiap hari kita ada namanya anten-anten nunggu buko. Insyaallah sebentar lagi kita akan putar. Pada kesempatan kali ini insyaallah nanti ada narasumber kita. Ya siap insyaallah nanti kita akan share di ini kita ya di fanpage kita Facebook ya insyaallah. Baik sahabat Zafa dimanapun berada meraih berkah Ramadan bersama Zafatur. Saya Apriyadi selaku host di sini dan bersama narasumber kita yang terhormat Ustadz Haji Joni Fauzan LCMA Al-Hafiz. Kami di sini berdua menemani sahabat Zafa kurang lebih 1 jam ya. Apabila ada tutur kata, sikap, tingkah laku dan senyum kami yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.